Gimana rasanya? Lebih enteng, lebih perasaan ibu lebih bagaimana? Udah enakan sih Pak. Untuk sakit GERD atau sakit asam lambung ibu, bila ibu misalnya untuk sementara misalnya ragu untuk minum banyu urip, sebaiknya jangan diminum dulu. Sebaiknya jangan diminum dulu, tapi dibanyakin ditaruh bawah lidah. Iya, Setelah dibanyakin iya, ditaruh bawah lidah, kalau ibu nggak kerja ya 10 kali atau 15 kali, tapi kalau ibu kerja ya semampunya dulu. Nah setelah itu iya, dibalur dari kepala. Misalnya malam ini kok ibu misalnya tidurnya di ruangan AC kok saya tambah dingin, ya nggak usah dipakai, dipakainya iya, anu aja siang hari. Kalau siang hari kan mungkin nggak tidur ya, mungkin di luar, jadi kan udara panas iya, mungkin lebih enakan. Kalau di malam kan ibu mau tidur nih, mungkin terasa panas atau terasa dingin dan lain sebagainya, nggak usah dibungkus bu, bungkusnya di siang hari. Malam mau diolesin silahkan, enggak ya nggak apa-apa, yang penting ditaruh bawah lidahnya. Terus untuk usodo pamungkasnya ibu minumnya bebas. Kalau aturannya bisa tiga kali atau 4 kali boleh. Misalnya pagi, siang, sore, malam. Setengah gelas boleh, 1 gelas juga boleh bu. oh gitu. Lah sekarang ibu kan sakit GERD-nya udah berapa tahun kemarin? 8 tahunan. Ya, ibu sakit GERD-nya 8 tahun. Terus susah tidur ya? Iya, Ya susah tidur. iya, Kak. Nah, terus Iya. tadi waktu pusing tadi ibu setelah diminum gimana? Sekarang rasanya masih pusing nggak kepalanya? Enggak pusing. Terus Udah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, dibuang pelan-pelan. Oke. Lagi tarik nafas, dibuang. Oke, Bu. Ucapan syukur alhamdulillah. Ucapan syukur alhamdulillah. Tarik nafas, dibuang sekali lagi. Oke. Udara segar, energi yang ada di sekitar ibu, energi positif akan masuk melalui setiap tarikan napas, masuk ke dalam, terus masuk ke dalam, akan membuang penyakit-penyakit ibu. Entah mengapa setelah bangun nanti badan ibu lebih rileks, lebih fresh, lebih segar, lebih tenang, tidur pun jadi nyenyak. Dan apa yang dilakukan ibu, entah itu pekerjaan atau apa, entah mengapa akan menjadi lebih ringan, lebih gampang, dan semua lebih dipermudahkan. Hitungan 1 sampai 3 kali. 1, 2, 3, ibu bangun. Oke, bangun. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah bu. Oke, tarik nafas, dibuang bu. Oke, tarik nafas, dibuang. Sekali lagi, tarik nafas, dibuang. Ya, alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah bu. Oke. Gimana bu rasanya bu setelah digelayut kurang lebih berapa, 3 menit atau 5 menit bu? Gimana rasanya? Lebih enteng, lebih perasaan ibu lebih bagaimana? Udah enakan sih Pak. Ini makan yang berasam lambung tinggi ibu dikurangi, kayak kopi, terus pedas, Enggak, Pak. teh, Iya,
coklat, Iya. keju, Iya. terus kecut-kecut, santan itu jangan dulu Gorengan Bu. ya? Gorengan boleh tapi sedikit aja. Gorengan jangan ya? Hanya buat perasa aja. Pas ibu makan perasalah. Kalau ibu mau lagi, malah makannya untuk sementara diselang-seling sama di blender. Kalau ibu biasanya nasinya banyak, sekarang nasinya dibalik, nasinya sedikit, tapi sayurnya yang lebih banyak. Terus kalau ibu makannya karena nggak biasa, susah ditelen, ibu bisa ini, misalnya rebus sayuran, terus nasinya begitu udah dingin di blender. Setelah di blender lauknya apa? Bisa pepaya. Pepaya dipotong-potong-potong, dicampur dengan nasi sama sayur yang di blender tadi. Begitu ibu nyendok, kena pepayanya, kena nasi, kena sayur Bu. Seperti itu. Pepaya itu matang gitu. Matang ya, ibu itu lebih bagus pepaya matang Bu untuk dimakan di rumah buat standby. Buahnya pepaya itu bagus. Kalau pisang, misal ibu beli pisang sunpress, itu jangan yang bagus itu langsung dimakan, tapi biarkan dulu misalnya 2 hari 3 hari baru ibu makan, bahasanya indalu. Kalau enggak itu asamnya tinggi Bu. Ya, jadi kalau nanti ibu kesalahan makan sedikit aja pasti bermasalah. Terus nanti kalau dibiarin terus ibu bisa BAB-nya nanti berdarah. Itu. Nah nanti untuk Tapi kalau ya gimana? kalau misalnya makan ayam, makan ikan nggak apa-apa. Ayam nggak apa-apa. Kalau bisa ayamnya di ini ya direbus. Ya kalau digoreng sedikit aja, kalau digoreng hanya buat tombol pengen lah bahasanya. Itu karena kalau kondisinya ibu udah mulai membaik sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya masih baru-baru sakitnya ibu pasti akan bermasalah, nanti langsung pegel ke sini, pegel Bu, terus nanti risikonya bisa bengkak juga kakinya ibu. Itu pokoknya patokannya kalau ibu nggak nyaman pasti ada kesalahan makan. Airnya harus cukup, air minumnya itu Bu, karena untuk GERD itu Bu itu harus kuncinya itu telaten ibu. Airnya harus apa, Pak? Airnya air biasa, jangan dingin. Air hangat boleh. Oh, air hangat ya. Ya. Hangat ya. Nah, terus untuk banyu uripnya, untuk ramuan banyu uripnya, Ibu ya, yang di itu usahakan kalau ibu misalnya di rumah kepalanya ini bisa 3 kali atau 4 kali dibalur. Misalnya bangun tidur, habis mandi ya, habis mandi misalnya kalau di rumah dibasahi, terus nanti siang dibasahi lagi kepalanya pakai banyu urip. Terus malam mau tidur basahi lagi nggak apa-apa. Terus perut ini juga bebas. Kalau ibu misalnya nyaman dibungkus, kalau misalnya saya nggak nyaman dibungkus ya sudah, pengenalan dulu, ibu dibalurin di perutnya. Tapi kalau bisa dibungkus, karena dibungkus itu tujuannya seperti di sauna Bu. Tapi kalau malam kalau memang ibu kedinginan atau ber-AC ya lebih baik nggak usah, nggak apa-apa, yang penting siangnya. Tapi kalau kuat dibalur aja, nggak usah dibungkus juga nggak apa-apa, yang penting nyaman dulu Bu ya, bertahap dulu. Nah kalau memang belum diminum nggak usah diminum kalau ragu. Tapi aku mau minum Pak banyu urip, kalau mau minum, mau nyoba diminum dulu sekali aja. Misalnya ibu bangun tidur minum yang Usodo Pamungkas, setelah minum Usodo Pamungkas baru dikumur, ditaruh balidah itu, ulangi 3 atau 4 kali. Nah setelah habis makan sarapan pagi, setelah 2 jam ibu boleh minum Usodo banyu uripnya 1 sendok teh dulu. Ya, kalau mau nyoba 1 sendok teh dulu. Itu sekali aja, 1 hari sekali aja. Ya? Ya. Berarti habis makan kali biar nggak pergi. Ya, habis makan itu jangan 1 jam diminum 1 kali aja nggak apa-apa. 1 sendok teh dulu. Nah, nanti kalau dirasa enak 2 hari atau 3 hari diminumnya sama malam. Jadi habis makan pagi sama habis makan malam nggak apa-apa, 2 kali dulu. Nah, nanti kalau udah enak baru ketiga kalinya Bu. Jadi bertahap dulu. Biar nggak kaget ya. Ya, yang penting Usodo Pamungkasnya dulu. Iya. Nah, tapi taruh balidah itu nggak apa-apa, sopor-sopor ibu. Kalau matanya udah coba belum? Udah. Gimana rasanya? Sakit? Sakit? Aduh, perih banget. Iya, setengah jam baru bisa kebuka. Tapi jangan tiduran Bu ya, tetap duduk di kursi ya. Oh, nggak boleh tiduran? Saya tiduran. Kalau tiduran air matanya ibu masuk ke dalam. Harus air mata kan dikeluarin. Iya, emang. Ah, salah harus duduk.
duduk sambil tiduran gini boleh kayak gini, tapi kalau tiduran di kasur nggak boleh. Jadi gini Bu, banyu urip itu bahasanya adalah terapi gula. Karena apa? 80% tubuh manusia itu kan berupa cairan. Cairan sudah tidak dipakai dibuang. Misalnya ibu sakit perut, begitu muntah kebuang. Sakit mata, begitu keluar air matanya, habis itu lega. Terus keluar ingusnya juga lega, gitu Bu. Ya, jangan tidur, kalau tiduran masuk ke dalam nanti. Kalau misalnya ada virusnya gimana, virus corona tambah masuk, gitu. Ya. Kali ya itu kali bikin badan saya nggak enak kali ya. Enggak. Itu banyak yang salah kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi intinya kalau ibu pegal-pegal sama itu ada kesalahan dimakan aja. Itu. Coba ibu perbaikin dulu makannya 1 minggu, nanti 3 hari kesana udah bisa dirasa. Biasanya tergantung tingkatan Bu. Nanti ibu 1 minggu, syukur-syukur 1 bulan aja. Setelah itu, setelah normal semua, ibu boleh makan. Tapi makannya makan new normal gitu. Jadi nggak boleh makan bebas lagi, tapi bahasanya new normal kalau bahasa sekarang gitu. Jadi bahasanya gini, misalnya ibu kalau makan misalnya kemarin-kemarin ayam goreng itu nggak boleh, sekarang ibu udah mulai boleh tapi sedikit-sedikit, dicoba sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk sate kambing, terus untuk rendang, mie jangan dulu. Nah, tapi bertahap dulu, nanti kayak pengen minum teh boleh minum teh. Nah, nanti udah sembuh mungkin setengah gelas atau gelas kecil dulu boleh. Kopi sedikit aja juga boleh. Kayak saya kan udah ngopi juga saya. Itu. Jadi new normal dulu, kehidupan berubah. Jadi kehidupan penyakit kita. Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus sudah dibatasin Bu makannya kita. Sudah dikurangi nikmat kita. Dengan dikurangi ya, dengan dikurangi nikmat kita berarti kita tambah dekat sama yang di atas. Itu nikmat